Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Yasmin Fatarani atau biasa dipanggil Dea atau Yasmin. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih sebagai mahasiswa kita perlu untuk memiliki buku The 7 Habits of Highly Effective Teens dari Sean Covey. Mengapa penting? Karena buku ini memiliki banyak manfaat khususnya bagi mahasiswa yang merupakan peralihan dari usia remaja ke usia dewasa. Dan nantinya mereka akan terjun ke dunia kerja setelah mereka lulus. Dan pada jenjang ini, mahasiswa dihadapkan pada berbagai macam problematika. Dan diharapkan dengan memiliki buku ini dan membacanya, kita sebagai mahasiswa dapat menyelesaikan berbagai problematika tersebut. Kebiasaan-kebiasaan ini dapat diimplementasikan mahasiswa ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti kehidupan perkuliahan, pertemanan, hubungan asmara, dan hubungan dengan kedua orang tua. Di dalam buku ini pun tak hanya terdapat pemaparan semata, namun disertai dengan langkah-langkah atau kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk menerapkan ketujuh kebiasaan tersebut. Buku ini terbagi ke dalam 4 bagian. Bagian pertama yaitu persiapannya. Pada bagian ini kita dijelaskan tentang apa sih kebiasaan itu dan macam-macamnya. Pada bagian kedua yaitu tentang kemenangan pribadi yang merupakan sebutan bagi kebiasaan 1, 2, dan 3. Pada bagian keempat yaitu tentang kemenangan publik yang merupakan sebutan bagi kebiasaan 4, 5, dan 6. Dan pada bagian 4 yaitu tentang pembaharuan yang merupakan sebutan bagi kebiasaan ke-7. Persiapannya. Latihlah kebiasaanmu. Kebiasaanmu akan menjadikanmu sukses atau menghancurkanmu. Tentunya kita tidak ingin menjadi hancur, bukan? Seperti yang dikatakan Sean, masa remaja bukanlah lagi arena bermain. Masa remaja adalah masa sebelum seseorang memasuki masa dewasa. Banyak keputusan besar yang harus kita pilih. Contohnya adalah saat kita lulus SMA dan harus memutuskan akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau melanjutkan bekerja. Sebelum lulus pun kita dituntut untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu menjadi lulus. Pada bagian ini, kita ditekankan untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baik untuk mencapai tujuan tersebut. Terutama setelah kita memasuki bangku perkuliahan, kita tak bisa lagi bermain-main seperti di SMA. Karena inilah jenjang yang menjadi salah satu faktor penentu karir kita ke depannya. Macam-macam kebiasaan. Yang pertama, ada kebiasaan baik, yaitu kebiasaan seperti berolahraga secara teratur, makan makanan sehat, hormat kepada orang lain, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kebiasaan buruk, kebiasaan seperti berpikir negatif, merendahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Kebiasaan ketiga, yaitu kebiasaan tidak relevan, seperti mandi malam-malam, makan yogurt dengan garpu, membaca buku dari halaman belakang, dan lain sebagainya. Aneh bukan? Menjadi mahasiswa tidaklah sama dengan menjadi siswa SMA. Banyak tuntutan yang lebih besar serta tanggung jawab yang lebih besar pula. Sebagai mahasiswa, kita dihadapkan dua pilihan, yaitu menjadi sukses atau hanya menjadi pengangguran semata setelah kita lulus nanti. Dan dalam buku ini kita diberikan gambaran tentang ketiga jenis kebiasaan-kebiasaan itu yang harus kita renungkan. Akan memilih yang mana? Prinsip dan paradigma. Paradigma adalah persepsi cara kita memandang sesuatu. Apa yang kita lihat, itulah yang kita yakini. Pada bagian ini, mahasiswa diajak untuk mengubah paradigma kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa janganlah menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Kita perlu mengidentifikasi apa yang menjadi pusat hidup kita. Jika itu ditentukan oleh teman, maka kita terpusat pada teman. Jika itu ditentukan oleh pacar, maka kita terpusat pada pacar.
Jika itu ditentukan oleh sekolah, maka kita terpusat pada sekolah dan lain sebagainya. Sean Covey menyarankan kita agar memusatkan diri pada prinsip-prinsip kita. Mahasiswa, khususnya mereka yang masih tingkat 1 atau 2, adalah peralihan dari masa remaja menuju dewasa. Mereka mulai mengeksplor kehidupan, seperti bergaul dengan orang yang baru, menjalin hubungan asmara, membuka bisnis, dan lain-lain. Buku ini memberitahu kita bahwa terfokus pada teman, pacar, bahkan orang tua tidaklah baik, dan malah menjadikan hidup kita tidak seimbang karena hanya terfokus kepada salah satunya saja. Kemenangan pribadi. Kemenangan pribadi ini menyangkut tentang penguasaan diri. Rekening bank pribadi. Rekening bank pribadi itu adalah sebuah analogi dari perilaku kita, yaitu ada simpanan dan ada penarikan, di mana simpanan adalah perilaku-perilaku baik kita seperti memenuhi janji pada diri sendiri, melakukan perbuatan yang baik, bersikap lembut terhadap diri sendiri, jujur, dan mengembangkan talenta. Sedangkan penarikan adalah perbuatan sebaliknya, yaitu melanggar janji, mengurus diri sendiri, bersikap keras terhadap diri sendiri, dan lain sebagainya. Sebagai mahasiswa, kita perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja setelah kita lulus nanti. Oleh karena itu, latihlah soft skill serta membangun manner terhadap diri sendiri terlebih dahulu sebagai permulaan, seperti memenuhi janji pada diri sendiri, mengembangkan talenta, jujur, dan lain sebagainya. Kebiasaan 1, atau jadilah proaktif. Jadilah manusia yang proaktif. Kebiasaan ini menyangkut tentang perubahan visi pribadi mengenai diri dan lingkungan. Ketika kita menginginkan kesuksesan dalam karir, baik itu dalam perkuliahan maupun dalam pekerjaan nanti, maka kita dituntut untuk menjadi proaktif, menentukan apa yang ingin kita capai, lalu menyusun cara apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Keinginan, cita-cita, ataupun tujuan yang ingin kita capai harus dibarengi dengan usaha. Kita tidak hanya bisa duduk manis menunggu datangnya kesuksesan. Harus ada usaha proaktif yang dilakukan agar sampai pada tujuan. Kebiasaan 2, atau merujuk pada tujuan akhir. Jika kebiasaan 1 adalah tentang visi, maka kebiasaan 2 ini adalah tentang misi. Jika remaja tidak jelas di mana mereka ingin berakhir dalam hidup, tentang nilai-nilai, tujuan, dan apa yang mereka perjuangkan, mereka akan mengembara, membuang waktu, dan terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Saran adalah membuat pernyataan misi terlebih dahulu sehingga kita memiliki tujuan yang jelas. Pernyataan misi pribadi akan bertindak sebagai peta jalan untuk mengarahkan dan membantu proses pengambilan keputusan kita. Kendalikanlah takdirmu sendiri, kalau tidak mau orang lain mengendalikannya. Di sini kita disajikan pada prinsip-prinsip kepemimpinan pribadi. Karena dengan habit 2 ini atau kebiasaan 2 ini, seseorang akan dapat mengendalikan dirinya dari dalam. Contohnya adalah sebagai mahasiswa, tugas yang terus berdatangan seperti menjadi makanan sehari-hari. Jika kita mempunyai tujuan bahwa kita ingin lulus dengan hasil yang memuaskan dan bisa diterima bekerja dengan mudah, kita pun telah menyetel diri kita untuk mencapai tujuan tersebut. Ada kalanya rasa malas menghampiri, tetapi dengan adanya tujuan tersebut, kita akan menumbuhkan semangat dalam diri kita. Dengan adanya tujuan itu pula, kita akan otomatis memilah-milah langkah yang akan ditempuh. Apakah langkah tersebut akan membantu kita mencapai tujuan atau tidak, dan langkah-langkah yang lebih baik. Ambillah langkah efektif untuk mencapai tujuan, karena seperti yang dikemukakan dalam buku ini, memulai dengan mengingat-ingat tujuan akhir adalah cara yang paling baik untuk membantu
mengubah impian menjadi kenyataan. Kebiasaan 3 atau dahulukan yang utama. Kebiasaan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang suka menunda-nunda, yaitu penting dan mendesak. Yang kedua adalah tidak mendesak tidak penting, yaitu orang yang suka menentukan prioritas. Yang ketiga adalah tidak penting namun mendesak, yaitu orang yang yes man. Dan yang terakhir adalah kepentingan tidak penting dan tidak mendesak, yaitu biasanya terisi oleh orang-orang yang malas. Kebiasaan ini dapat memberikan individu termasuk mahasiswa kemampuan diri untuk mendefinisikan persoalan dan membuat prioritas. Belajar sehari sebelum ujian atau biasa kita sebut sebagai sistem kebut semalam atau mengerjakan tugas H-1 adalah hal yang mungkin sebagian besar mahasiswa telah melakukannya. Mengingat perkuliahan bukan lagi arena bermain-main, sebagai mahasiswa kita harus menghilangkan kebiasaan buruk tersebut dan berlatih untuk menentukan prioritas dalam segala hal demi mencapai tujuan akhir kita. Kita bisa membuat catatan berisi daftar tugas atau pekerjaan yang harus kita lakukan seminggu sekali dan melakukan review harian terhadap daftar tersebut. Yang selanjutnya adalah kemenangan publik, yaitu tentang kebiasaan 4, 5, dan 6. Rekening bank hubungan. Sama seperti rekening bank pribadi, RBH berbicara tentang perilaku baik sebagai simpanan dan perilaku buruk sebagai penarikan. Namun bedanya, RBH berhubungan dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial dan pasti bergantung pada orang lain. Pada bagian ini, mahasiswa dapat belajar tentang bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik, seperti dosen, teman sekelas, teman komunitas, orang tua, dan lain-lain. Kebiasaan 4 atau berpikir menang atau menang. Berpikir menang atau menang adalah sikap terhadap kehidupan. Sikap berpikir bahwa saya akan menang, maka kamu bisa menang, sekaligus landasan untuk bergaul akur dengan orang lain. Sama halnya dengan selalu berpikir positif bahwa kita akan menang, namun tidak menjadikan kita meremehkan orang lain dan justru ikut meyakinkan orang lain tersebut bahwa dia akan menang. Pemikiran ini bukanlah ego semata, namun mementingkan keuntungan bersama dalam interaksi manusia, dan ini menyangkut dimensi kepemimpinan yang lebih luas. Hal ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan tugas kelompok, merencanakan acara kampus, berlomba paduan suara, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, berpikir menang atau menang adalah sebuah kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Berusaha untuk memahami, baru dipahami. Ini adalah sebutan dari kebiasaan kelima. Kebiasaan buruk yang sering kita lakukan adalah menginginkan untuk dimengerti orang lain, tapi kita tidak berusaha untuk memahami orang lain terlebih dahulu, baik itu teman, saudara, bahkan orang tua. Dalam dinamika pertemanan, mengapa kita selalu menginginkan teman yang baik dan bukannya berusaha menjadi teman yang baik? Lalu, bangunlah hubungan komunikasi yang baik antar teman di perkuliahan maupun di rumah. Salah satunya adalah dengan orang tua. Kehidupan perkuliahan membuat jadwal kita padat dan membuat kita jarang berkomunikasi dengan orang tua, meskipun kita tinggal serumah. Dengan membaca buku ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mendengarkan dengan tulus, serta memulai perbincangan dengan teman dan khususnya orang tua. Karena kebahagiaan sederhana bagi orang tua tercipta dari perilaku-perilaku kecil seperti ini. Kebiasaan 6 atau mewujudkan sinergi. Kebiasaan ini dapat menjadikan mahasiswa membangun hubungan dengan kemampuan individu yang dapat menciptakan suasana kerja kreatif dan komunikasi antar pribadi. Hal ini dapat diterapkan pada komunitas di kampus, kerja kelompok,
maupun untuk bekal kita ketika kita nanti bekerja. Karena kerja sama tim adalah hal yang paling penting dari berbagai latar belakang secara harmonis. Banyak kepala dalam sebuah tim akan memberikan ide yang berbeda pula dan membuka jalan bagi solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan. Bagian ketiga atau pembaharuan. Pada kebiasaan ini, mahasiswa dapat mengambil inti bahwa kehidupan ini harus seimbang antara dimensi fisik, emosional, mental, dan rohaniah. Tugas yang tak pernah henti jangan sampai membuat kita lupa akan keempat keseimbangan tersebut. Kita semua berhak untuk bahagia. Kita harus tetap menjaga pola hidup yang sehat. Luangkanlah waktu di tengah-tengah kesibukan perkuliahan yang membuat stres untuk sekadar merenung, memberikan pelayanan yang dapat membuat hati kita senang dan bahagia, serta melatih diri kita dengan banyak membaca dan belajar keterampilan baru. Karena itu semua akan sangat berguna ketika kita memasuki dunia kerja nanti. Nah, kesimpulannya adalah ketujuh kebiasaan yang terdapat dalam buku ini dapat membantu pembaca, pada khususnya mahasiswa, untuk memilah kebiasaan dan membuat kebiasaan tersebut lebih efektif dalam proses pencapaian tujuan mereka. Saya tidak mengatakan bahwa setiap mahasiswa wajib memiliki buku ini. Namun, apabila kalian ingin melakukan perubahan pada diri kalian yang menyangkut diri sendiri maupun orang lain, maka buku ini adalah solusinya. Seperti yang dipaparkan dalam buku ini, bahwa ketujuh kebiasaan ini dapat membantumu mengendalikan hidupmu, menyelesaikan lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit, meningkatkan hubungan dengan teman-teman, meningkatkan kepercayaan diri, mengambil keputusan yang lebih baik, merasa bahagia, akur dengan orang tua, menemukan keseimbangan antara waktu sekolah, bekerja, jalan-jalan bersama teman, dan lain-lain, mengatasi kecanduan, menemukan nilai-nilai yang kamu anut dan apa yang paling penting bagimu. Nah, sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.